Inilah 7 tempat yang paling jin sukai untuk menggoda manusia, di antaranya ada dalam tubuh. 1. Lubang mulut. Lubang mulut manusia menjadi tempat yang disukai oleh setan dan jin. Karena itu, mereka sering menggoda kita dengan meniupkan hawa-hawa yang membuat kita menguap, sadar atau tidak, dalam berapa banyak kita menguap, dan apakah semuanya disebabkan oleh rasa ngantuk, saat belajar, saat bekerja, yang terparah saat sedang salat. Itulah bagian dari salah satu cara setan masuk ke dalam tubuh manusia, melalui lubang mulut yang terbuka saat menguap. Karenanya lah, Rasulullah mengajarkan agar kita menahan jika ingin menguap, atau semisal tidak mampu lagi ditahan, maka tutuplah dengan tangan, agar tidak terbuka hingga berhasillah setan masuk dan bersemayam di tubuh kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya, tutuplah, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap, yang mulutnya tidak tertutup, hadis riwayat Muslim. 2. Di bawah kuku-kuku yang panjang. Sebagian dari kita mungkin punya kegemaran untuk memanjangkan kuku-kuku. Bisa karena berbagai alasan, gaya, hobi, atau malas. Inilah sebabnya mengapa Rasulullah mensyariatkan potong kuku sebagai salah satu amalan yang disunahkan sebelum ibadah Jumat dilaksanakan, selain agar kebersihan yang selalu terjaga. Ternyata di bawah kuku-kuku yang dibiarkan lama itulah tempat syaitan bersemayam. Bayangkan saja, di tempat setan bersemayam itulah kita menggunakan ia untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti bekerja, belajar, bahkan menyuapkan makanan ke dalam mulut. Anjuran untuk memotong kuku yang panjang bukan hanya tentang kesehatan, tetapi jin dan setan mengikat manusia melalui ujung kuku-kuku yang panjang. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah R.A., Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Potonglah, perpendek, kuku-kukumu, sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang." Hadis riwayat Ahmad. 3. Lubang hidung. Mungkin tidak banyak yang mengetahui jika setan dan jin juga suka berdiam di lubang hidung manusia. Saat manusia tertidur, jin dan setan juga ikut menginap di batang hidung manusia. Oleh sebab itu anjuran untuk membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali saat bangun tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya, istinsar, 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya." Hadis riwayat Muslim. 4. Lubang telinga. Setan tidak pernah berhenti bekerja untuk menggoda manusia. Meskipun saat tidur, justru inilah salah satu waktu yang digemari, agar mereka bisa semakin mudah melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah. Bukan hanya bersembunyi di telinga manusia, namun ternyata ketika seorang manusia tertidur hingga pagi tanpa mengerjakan sholat malam, maka berarti telinganya itu telah dikencingi oleh jin. Sebagaimana dikisahkan dari Abdullah di sisi Nabi, bahwa ada seorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Lalu beliau bersabda, "Setan telah kencing di telinganya." Hadis riwayat Muslim. 5. Aliran darah. Sungguh sulit mengetahui, apakah dalam tubuh kita bersemayam syaitan yang mengalir bersama aliran darah. Jika sudah begini, maka perlu ikhtiar yang lebih untuk bisa terhindar dari bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan dosa. Sebab itulah Allah melarang kita memakan makanan haram, menghindari yang tidak jelas, karena bersama makanan-makanan haram itulah syaitan masuk ke dalam tubuh, menggerogoti keinginan dengan meniru malaikat, mempengaruhi hati agar jauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh Safiyah binti Huyai, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya." Hadis riwayat Muslim. 6. Lubang pusar. Inilah salah satu tempat yang sering diabaikan manusia. Jarang dijaga kebersihannya. Perhatikanlah jika setan teramati suka bersemayam di dalamnya. Pada beberapa kasus ruqyah, diketahui jika jin yang menggodanya bersemayam di lubang pusarnya. Karena sekiranya kita dapat memastikan agar selalu menjaga kebersihannya setiap kali membersihkan anggota tubuh. 7. Lubang sosial. Tidak dapat dipungkiri, salah satu pintu masuk paling mudah bagi setan adalah syahwat atau hawa nafsu manusia. Maka tidak heran pula jika mereka gemar di tempat-tempat yang mudah kotor dan kebanyakan manusia lalai membersihkan. Dalam Islam, kita sangat disarankan untuk selalu menjaga kebersihan area bak, seperti salah satunya mencukur bulu-bulu, sebab setan selalu mengincar dan gemar bersemayam pada lubang-lubang, menggoda manusia agar melakukan perbuatan zina yang jelas diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah, kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan organ intim,
baik pada pria maupun wanita. Selain itu kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.